bilang ente orang Jawa, cocok melo Arab, gak usah jilbaban. Kita ini ngomongin masalah tutup aurat. Gini. Kita bicara tutup aurat, perempuan harus pakai jilbab, pakai kerudung. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, ya ayuhan nabi kul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Apa itu? Sallallahu alaihi. Saya takut keliru, sebentar. Ini masalahnya Al-Quran ya. Saya takut keliru soalnya. Sebentar. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Ini Al-Quran hadirin. Bukan ngomongin ini budaya Arab ini, tidak usah diikuti. Ini Al-Quran. Pagi. Ini Al-Quran. Apakah Quran hanya untuk orang Arab saja? Jawab ini. Tidak. Apakah Quran hanya untuk orang Arab saja? Tidak. Apakah syariat hanya untuk orang Arab saja? Tidak. Semua mukmin, ya kan? Semua muslim, laki perempuan, tutup aurat. Nah, ini Al-Quran ini surat Surat Al-Ahzab ayat 59. Monggo nanti dibuka di rumahnya. Surat Al-Ahzab ayat 59. Artinya apa? Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Ini Al-Quran yang ngomong. Artinya perempuan pakai jilbab, pakai kerudung bukan budaya Arab. Siapa sih ngomong? Memang itu perintah Allah. Jelas benda ini? Ya sudah. Kita nih teman-teman ya, bapak-bapak kalau Jumat kita pakai apa? Gamis gitu ya. Jumatan nih loh. Gamisan, pakai serban. Lo kenapa? Oh itu lah ke Arab-Araban. Enggak. Ini sunnah Rasul. Ini sunnahnya kanjeng Nabi. Ya kita pakai itu gamis. Toh kita kan tidak pakai gamis tiap saat, tiap hari enggak. Jumat saja pakai, iya kan? Pakai serban. Bagus, enggak apa-apa. Nah, jadi hati-hati ya kalau orang suka anti dengan Islam atau anti dengan yang berbau Arab. Kita nggak bicara Arab atau bukan Arab. Ini adalah agama, ini adalah syariat. Semuanya wajib tutup aurat. Semuanya wajib tutup aurat. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli. Andil umat Islam, andil tokoh kita, ulama kita dalam kemerdekaan itu tidak diragukan lagi. Tidak diragukan lagi. Anda tahu yang namanya Bapak Muhammad Husni Tamrin. Ya, itu kan dia kalau ada jalan-jalan yang MH Tamrin, itu kan lengkapnya Muhammad Husni Tamrin. Beliau itu muhibbin kepada habaib, muhibbin kepada ulama. Ya. Dan beliau itu yang istilah kalau bahasa kita menyelamatkan Bung Karno ketika akan diasingkan. Itu MH Tamrin itu yang menyelamatkan Bung Karno. Tahu Anda. Jadi ulama kita, tokoh kita ini sangat kepingin Indonesia merdeka gitu loh. Amin. Sangat kepingin. Nah makanya Bung Karno itu beliau tahu, beliau dekat dengan habaib. Mungkin teman-teman sudah banyak yang baca ya. Sekarang kan lagi ramai itu di status atau di WhatsApp. Ya, sebelum beliau mengumumkan proklamasi itu pada semua datang ke tempatnya Habib Ali Al-Habsyi, Kuitang. Karena antara Pegangsaan Timur itu yang tempat proklamasi kan di Pegangsaan Timur nomor berapa? 56. Ngaji sejarah itu. Sejarah. Itu kan jodoh. Ya, kita kan sekolah dulu ya. Diumumkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor berapa? 56. Itu kalau Anda belajar, itu rumah punya
siapa? Punyanya orang Arab itu. Itu rumah punyanya kalau tidak keliru namanya Marta apa? Muhammad Yusuf Marta. Itu dipinjamkan kepada Bung Karno untuk mengumumkan proklamasi. Paham itu? Nah, karena letaknya dekat dengan Kuitang dan Ali Al-Habsyi. Jadi pada subuh itu Bung Karno masih sowan kepada Habib Ali. Minta restu, minta dua, kan biasa orang tuh menanti guru kan apa namanya? Nyambis sudah kiai, udah lah terus gitu loh. Itu nyambis kepada Habib Ali Habsyi. Menyempatkan waktu pagi-pagi sebelum memproklamirkan kemerdekaan. Ya makanya kan agak lambat sedikit Bung Karno. Kenapa? Karena rencana awal jam 8 pagi. Tapi karena beliau masih datang ke rumah Habib Ali agak telat sedikit, maka dimulai jam 10:17. Jam 10 pagi baru diumumkan lewat 17. Paham ya? Nah, itu karena beliau masih datang ke Habib Ali bin Muhammad Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Habib Ali Kuitang. Dan ada satu rahasia, bukan rahasia sebetulnya, tapi ada satu hal yang mungkin teman-teman ini, terutama yang muda-muda ini, tidak memahami atau kurang meneliti. Kita ini merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Itu bertepatan dengan hari Jumat tanggal 17 Ramadan. 17 Ramadan. Dan ingat, 17 Ramadan itu adalah peristiwa dulu di zaman Rasulullah, perang Badar Al-Kubra. 17 Ramadan Allah memberi kemenangan kepada kaum muslimin. Jumlahnya waktu itu 313, orang kafir ribuan orang, Allah memberi kemenangan kepada kaum muslimin. Ashabu Badar itu jumlahnya 313. Kapan terjadinya perang Badar? Hari Jumat tanggal 17 Ramadan. Kapan kita merdeka? Hari Jumat tanggal 17 Ramadan. Apakah ketepaan, Beb? Tidak ada ketepaan di bumi ini. Kalau kebetulan itu tidak ada. Semuanya sudah disetting oleh Allah. Semuanya sudah dibuat demikian rupa oleh Allah agar kita tahu, terutama anak-anak muda-muda ini, ada kaitan antara kita dengan apa istilahnya ashab Badar tadi itu ya. Islam kita harus kuat sebagaimana beliau-beliau ashab Badar kuat walaupun jumlahnya sedikit. Nah, kita kan sekarang banyak, kita muslim mayoritas sekarang, betul. Harus lebih kuat lagi Islam di sini, harus lebih kuat. Nah, jangan dianggap kebetulan saja. Enggak ada kebetulan, tidak ada kebetulan. Anda sekarang teman-teman ini sama Allah ditakdir hadir, duduk bersama kita, pengajian bukan kebetulan. Allah sudah menentukan dalam ilmunya. Kamu datang pengajian, kamu hadir majelis, kamu duduk di depan, kamu duduk di samping, itu semua Allah sudah mengatur. Tidak ada kebetulan itu. Anda punya guru, saya punya guru Habib Shalih bin Ahmad Al-Idrus, saya punya guru Habib Muhammad bin Idrus Al-Haddad, saya punya guru Ustaz Fulan, Kiai Fulan, Habib Fulan. Apa kebetulan? Allah yang menuntun ente, Allah yang mengantarkan kamu. Ini loh kamu datang ke sini, kamu ngaji sama ini, kamu ambil barokah, dan itu semuanya Allah yang ngatur. Tidak ada kebetulan itu. Paham ya? Cuma memang semuanya ada asbab, ada sebab. Ya, seperti Quran itu turun ayat ini, apa sebab nuzulnya? Karena ada ini, namanya asbabun nuzul, kan begitu. Sama kita juga begitu. Kenapa kok saya tiba-tiba ke Malang dari Madura? Saya kan lahirnya di mana? Sumeneb di Madura. Lah kok moro-moro ke Malang saya ini apa? Nah, ada ceritanya ya kan. Tapi kan bukan ini tempatnya. Nanti kita bisa bisa sharing ya. Lah kok moro-moro saya ke Malang tuh? Oh saya orang Sumeneb. Saya lahir di sana kok. Saya sampai SMP kelas 3 di Sumeneb. Lah kok moro-moro saya ke Malang? Ada sebabnya. Dan dengan sebab itulah saya dipertemukan dengan Habib Shalih, dengan Habib Muhammad, dengan Fulan, dengan sampai saya belajar di sini, sampai saya tinggal di Malang, sampai saya bisa ngajar di sini. Berjumpalah saya dengan Anda semuanya. Tidak ada yang kebetulan ini. Ya syukron ya. Tidak ada. Pokok aku mau pamakan di Habib Kaiso. Bagaimana pertemuan kita pertama kali?
Bagaimana Ami Syukron bisa ketemu dengan saya bisa ketemu dengan Anda? Ini semuanya Allah yang ngatur. Tidak ada kebetulan itu. Ya, pas ketepaan mangan di warung juga. Allah sudah mengatur. Nah, gitu. Sama dengan jodoh. Nanti, maka teman-teman yang belum dapat jodoh, jangan khawatir. Allah sudah mengatur yang terbaik untuk Anda. Amin. Ya, jangan suud. Maaf, ada yang belum menikah banyak. Loh, yang laki-laki mana? Berapa? Tahu 2? Tahu berapa ya? 4. Ahmad menengah ya. Ya, insya Allah saya doakan. Amin. Amin. Ingat, jodoh itu bukan kebetulan. Allah yang ngatur. Allah kalau sudah ngatur gampang. Kuat gampang. Lo temenan kan? Ikhtiar ya harus. Ojo, terus aku menengahi. Kaiso. Ikhtiar harus ada, ya kan? Nah, ini diantaranya ikhtiar. Kalau orang punya hajat itu suruh ziarah, suruh datang ke makamnya Habib Abu Bakar Gresik, baca Yasin 40 kali. Nah, ini mujarab, bukan karena saya ini mantu cicitnya, enggak. Ya, bukan karena saya menikah dengan cicitnya lalu wah Habib Bakar doa. Enggak, memang itu mujarab. Banyak teman-teman ini pingin hajat bilang mau ke Gresik. Baca Yasin 40 kan? 40 kali kamu baca. Apa hajatnya? Minta sama Allah. Minta hajat apa? Minta sama 40 kali. Oh, dulu banyak memang. Semuanya butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Ya. Oh iya Bib, saya akan foto silakan. Ada yang teman-teman tuh berangkat ke malam biasanya. Malam aman dibuka bisa malam, kalau malam ya, barangkali teman-teman mau ziarah malam. Nah, kalau lewat Masjid Jami nggak bisa ditutup, tapi lewat belakang bisa. Masjid Jami Gresik sebelahnya ada gang tuh, masuk nanti belok kiri kayak muterin. Nah, itu pasti dibuka. Kira-kira jam 12. Ya, karena bacaan cuma berdua, jadi dupolo gitu. Misalnya Anda berempat ya berarti baca 10 gitu aja. Pokoknya 40 kali. Niatkan, insya Allah. Ya. Nah, ini ada orang yang mau menikah gitu ya, kalau lama dan menikah gitu, baca Yasin. Subhanallah, tak lama pulang dari Gresik dapat jodoh. Barangkali, ya kan? Teman-teman yang belum menikah, saya sarankan ziarah kepada Habib Abu Bakar Gresik, baca Yasin berapa kali? 40 kali. Beb, tidak ada diskon, Beb. Tidak ada diskon-diskonan ya. Jadi, misalkan diskon kemerdekaan, ya, diskon 70%, ada tetap 40 kan? Aneh. Diskon. Nanti man, berapa kali? 40 kali. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Nah, kembali tadi kepada pembahasan kita. Jadi ini kan erat hubungannya gitu. Kemerdekaan kita sama dengan kemenangan pada waktu perang Badar. Subhanallah, harinya sama hari Jumat. Tanggalnya sama 17 Ramadan. Loh, apa kebetulan? Sudah saya bilang, tidak ada yang kebetulan. Allah yang ngatur semuanya. Allah yang ngatur semuanya. Luar biasa. Maka terus terang kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ini bangsa yang dirahmati oleh Allah. Allah. Ya, bangsa kita bangsa yang dirahmati oleh Allah. Dan asal Anda tahu semua teman-teman, dulu kita namanya bukan NKRI, dulu RIS, Republik Indonesia Serikat. Betul apa enggak? Bukan ini motor enggak sejarah ini. Betul. Artinya itu sejarahnya. Dulu kita ini masih RIS, Republik Indonesia Serikat. Berganti-ganti nama berkali-kali. Tapi berkatnya para ulama, termasuk Muhammad Natsir, ya waktu itu yang tergabung di dalam Masyumi atau apa ya, mereka mengadakan rapat, sepakat semuanya tokoh-tokoh itu, maka digantilah RIS menjadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berarti berkat jasanya siapa? Ulama. Namanya pun berkat jasanya ulama. Nama
Pancasila? Lalu ulama tidak mengerti Pancasila? Hah? Apa mereka merasa paling NKRI? Nama NKRI itu pun munculnya dari ulama. Ulama yang memperkenalkan dalam rapat tadi disepakati kita ganti RIS menjadi NKRI, dan ini yang kita pakai sampai sekarang. Dan kalau ini tidak kita sampaikan kepada adik-adik ini, persoalan tidak. Ingat, jangan dilupakan jasanya para ulama. Jangan lupakan jasanya tokoh-tokoh agama kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siapa yang tidak tahu jenderal besar kita yang namanya Panglima Besar Sudirman, ya kan? Jenderal besar bintang 5. Bintang 5. Tidak ada, atau jarang orang berpangkat bintang 5 itu. Di Indonesia cuma ada berapa 4 orang itu. Pertama Panglima Besar Jenderal Sudirman, yang kedua Pak Soeharto itu bintang 5, kemudian Jenderal Besar Ayani itu juga bintang 5. Saya lupa satu siapa itu. Ada 4 orang itu bintang 5. Yang lainnya enggak, sampai 4 saja, mentok 4. Artinya ini betul-betul orang yang berjasa. Loh, Panglima Sudirman itu siapa, hadirin? Siapa Panglima Besar Sudirman kita yang sering diceritakan? Beliau seorang ulama, seorang kiai. Nah, tapi ketika sudah pangkat, ya kan, pangkat istilahnya TNI-nya, ya jadinya Panglima Sudirman lagi itu lebih familiar dengan nama Panglima Sudirman. Padahal beliau kiai. Kiai, mana sama pengikutnya itu dipanggil Pak Kiai. Nggih Pak Kiai. Nggih Pak Kiai. Ya, kita lebih mengenal beliau dengan perang gerilyanya ya. Ingat apa enggak perang gerilya nih? Panglima Sudirman. Perang gerilya, beliau sakit ditandu kan begitu fotonya yang banyak menyebar. Ditandu. Tahu kamu, ketika Panglima Sudirman masuk hutan, keluar hutan, ditandu karena sakit, pertama yang beliau tanya mesti sudah masuk sholat atau belum. Tanya kepada pengikutnya, sudah masuk sholat atau belum? Dereng Kiai, belum. Terus jalan. Begitu sampun Kiai turun sholat langsung. Begitu masuk waktu turun, ayo turun sholat dulu. Sholat dulu. Masuk asar, turun sholat asar. Dan beliau Kiai Sudirman tadi itu selalu menjaga wudu. Dawamul wudu. Kajian wudu. Bahkan langsung wudu, apalagi dalam kondisi ditandu kan, repot kalau sampai wudu balik-balik. Pokoknya belum menjaga wudunya. Itu diantara rahasia Panglima Sudirman itu, kebesarannya Panglima Sudirman itu selalu menjaga wudu. Dawamul wudu. Itu kiai. Iya. Tahu yang merobek bendera di Hotel Yamato itu? Kan di Hotel Yamato itu ada benderanya Belanda, merah, putih, biru. Siapa yang merobek bendera birunya? Yang ditembak Amdes? Santri. Ya, sebelum naik itu dia sowan kepada kiainya, dikasih kayak semacam ijazah ya. Ijazah. Ditembak Amdes. Ditembak sama Belanda di atas Hotel Yamato itu. Yang merobek adalah seorang santri. Tapi Allah, akhirnya beliau kemudian meninggal atau tidak saya kurang jelas, tapi kayaknya meninggal akhirnya. Jadi ya tidak tahu, pokoknya meninggal akhirnya. Tapi itu santri itu yang merobek bendera biru. Siapa yang berani naik ke atas bendera itu? Masya Allah. Bung Tomo. Siapa Bung Tomo? Santri. Murid Kiai Bengkalan. Kiai itu boleh Bengkalan. Tahun berapa itu kejadiannya di Surabaya? Bung Tomo tahun berapa? 1948 ya? Ya pasti ngerti sejarah ini. Terus sampai 48. Arema tahun berapa Arema? 87. Harus tahu Arema 87. Yo. Itu Bung Tomo tahun 48. Loh, siapa Bung Tomo itu? Santri, muridnya Kiai di Bangkalan. Lah kalau bukan santri, maksud memekikkan takbir
takbir, Allahu Akbar, sampai orang semuanya tergerak memberi semangat. Dan nggak santri masa iso bener. Apalagi orang yang tidak pernah sholat, takbir, klero, Allah, mancing jarang. Tapi beliau dengan fasihnya, Allahu Akbar, dia kan Allahu Akbar, karena memang tahu, ngerti, memang santri. Tolonglah kepada siapapun, jangan pernah meremehkan para ulama, jangan pernah meremehkan santri-santri, mereka jasanya luar biasa. Loh, kenapa kok saya mengatakan seperti ini hadirin? Anda harus ingat ya, TNI itu belum ada waktu itu. Sebelum merdeka belum ada TNI, belum ada kepolisian, belum ada. Intinya apa sih maksud saya ini? Ayo, lihat sejarah. Tahun berapa lahirnya TNI yang dulu namanya apa? ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Tahun berapa? ABRI lahir tahun berapa? Polri lahirnya tahun berapa? Indonesia merdeka tahun 45 itu belum ada. Lalu yang ada siapa? Yang memberikan semangat lalu siapa? Sing perang itu sopo berarti? TNI belum ada waktu itu. Jelas apa enggak sih ini? Al-Mujahidun fi sabilillah. Yang mereka itu ya. Sampai termasuk Masjid Sabilillah itu kan termasuk saksi. Iya kan, bagaimana pejuang-pejuang kita di situ mereka apa namanya istilahnya berkumpulnya, ya kan, sampai disebut Masjid Sabilillah. Ya, ingat, Anda harus lihat itu lahirnya tahun berapa. Apalagi Polri itu lahirnya tahun berapa? Belum ada waktu itu. Maka ulama-ulama itulah dengan santri-santri, paham ini? Ya, dengan masyarakat yang ada jiwa ingin merdeka, ingin terbebas dari penjajahan. Pokoknya saya tidak suka kalau ada orang meremehkan ulama. Tak ngerti dia, dan baca sejarah dia, tak ngerti. Ya. Kamu tahu Kiai sampai dikasih yang bisa dihauli, Kiai Jalalain ya, itu Kiai siapa? Hah? Masih suka Roma kasih siapa? Hah? Yang baca Jalalain ya. Itu keramat kan zamannya Belanda. Itu katanya ya, saya pernah dengar. Itu kalau ada pesawatnya Belanda lewat itu coba ya. Keker. Kan tidak masuk akal. Coba itu keker rumah jalan. Tapi itulah keramat. Ya, coba itu. Dicapok. Kita pakai senjata belum tentu kena, ya kan? Karena pesawat. Itu namanya karo. Jadi ulama itu, masya Allah, jasanya luar biasa. Ya. Maka saya katakan seperti ini, sampai kapanpun negara kesatuan Republik Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan ulama, tidak bisa. Umar harus gandeng dengan ulama. Umar harus minta nasihat kepada ulama. Umar harus dekat dengan ulama. Nggak bisa dilepaskan. Dan ini semuanya atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Berkat rahmat Allah. Berkat rahmat Allah kita bisa merdeka, itu luar biasa. Ya, saya kemarin misi acara barian ya. Saya bilang begini, saudara-saudara, Anda sekarang ini bisa kumpul seperti ini ya berkat mereka pahlawan ini. Loh, kalau tidak ada mereka kita tetap terjajah mungkin sekarang. Kalau bisa kumpul begini tak bisa. Sampai ngagama barian lo bisa kumpul ya karena mereka, karena pahlawan kita itu, karena pejuang-pejuang kita itu. Makanya kita bebas sekarang. Kita bisa kumpul bersama. Dan kalau tidak ada mereka kita tetap terjajah, bagaimana nasib kita? Ya, betul kan? Betul kan? Kita bisa kumpul, kita bisa tasyakuran, kita bisa barian ya karena mereka, berkatnya pahlawan itu. Makanya saya tidak suka kalau barian diisi dengan apa yang berbau maksiat. Seakan loh pahlawan kita ini. Masa tasyakuran kok malah maksiat, joget-joget karena itu. Ya. Tidak, saya tidak melarang kayak lomba-lomba misalnya ya tidak apa-apa ya. Yang penting tetap menjaga aurat, betul ya? Tidak apa-apa. Tetap menjaga estetika lah, ya, menjaga etika juga. Dulu
dulu kan sering kalau 17-an, maaf ya, kadang lomba sepak bola joget, mau manang pakai daster, pakai itu janganlah, karena bagaimanapun hukumnya haram laki-laki menyerupai perempuan. Begitu musik disetel, ya kan, ya lanjut ya. Nah ini kan ya kurang baik. Isilah dengan yang bagus. Nah, apa balikan bagus, baca Quran, ya kan? Kita mendoakan pahlawan itu bagus. Ya, mau lomba yang manfaat lah. Apa misalnya lomba melukis kan bagus juga misalnya. Atau lomba apa misalnya? Lomba makan kerupuk tapi pakai masker lah. Itu apa ya? Loh, saya tidak larang pakai lomba silahkan. Iya kan? Ya kok bisa tadi? Lomba makan kerupuk tapi pakai Masker. Enggak bisa. Sudahlah. Jadi intinya para jamaah, jangan sampailah kita melupakan kebaikan dan jasa para pahlawan. Beliau sangat luar biasa. Camkan dalam hati kita. Mungkin kalau tidak ada beliau, mungkin kita nggak bisa seperti ini sekarang. Ya kan? Kita nggak bisa kumpul seperti ini. Kita nggak bisa mengadakan acara-acara kalau tidak ada mereka para pahlawan kita yang berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dengan semangat mereka, keikhlasan mereka sampai kita merdeka. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Hukumnya hormat bendera merah putih, ada apa? Kecuali boleh ini, ya kan? Jangan enggak apa itu enggak syirik dari mananya? Kita ketika hormat bukan menyembah bendera, hormat. Makanya perintahnya kan kepada sang merah putih, hormat, gerak, kan gitu. Bukan kepada sang merah putih menyembah, gerak, enggak. Bersujud, gerak, enggak. Tetap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi bendera merah putih adalah bendera kita. Paham? Kita hormat, mengenang jasa para pahlawan kita. Tentu bagaimana waktu itu Ibu Fatmawati menjahit. Itu kan dari bukan langsung kain ada begitu, enggak. Ibu Fatmawati itu nyari warna apa, pokoknya ada kain merah putih, ada yang ngasih terus disambung sama bunyinya. Makanya sudahlah, jadi jasa mereka itu luar biasa ya. Jasanya luar biasa. Dan yang menyelamatkan bendera merah putih pusaka itu Habib dulu. Jadi setelah dikibarkan terus dia ditaruh ya kan, diselamatkan lah. Sampai sekarang itu ada itu yang menyelamatkan bendera pusaka itu Habib, ada sejarahnya. Seperti saya bilang gini, jadi tentang Habib dulu, ya sudah. Anda biar tahu saja. Yang jelas sudah saya ceritakan dari awal, Bung Karno itu minta restu untuk proklamasi kepada Habib Ali Kuitang. Nah itu kan sudah jelas. Dan Habib Ali Kuitang memberikan ridho, memberikan izin kepada Bung Karno. Bahkan ketika sudah diproklamasikan itu langsung Habib Ali Kuitang langsung memerintahkan orang-orang di Batavia waktu itu Jakarta suruh pasang bendera semua. Pasang bendera merah putih. Waktu itu jamaah Majelis Kuitang jamaah yang banyak gitu loh. Ya, termasuk Habib Jindan, Habib Salim bin Jindan, Habib Salim bin Jindan. Jadi Masya Allah luar biasa ya. Makanya Indonesia tidak akan lepas dari ulama. Indonesia tidak akan lepas dari haba. Kita, saya, kakek saya yang kesekian memang asalnya dari Hadramaut. Semua habaib begitu. Kakeknya memang asalnya dari Hadramaut. Tapi kita besarnya di sini. Saya lahir di Indonesia. Paham? Saya kalau ditanya, Habib warga negara Indonesia. Memang iya. Paham kan? Saya KTP warga negara Indonesia. Agama Islam. Iya kan?
Tidak perlu nanti misalnya warga negara Indonesia campur Hadromun. Kita lahir di sini, kita besar di sini. Betul apa enggak? Betul. Iya. Kita malah bangga. Kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Paham? Ini mungkin yang hadir ini mungkin dulu dari moyangnya dari Afrika Selatan mungkin ada tuh. Ya, tapi itu sudah besar di sini, lahir di sini. Ya tetap kita ini warga negara Indonesia. Paham? Allahumma shalli wa sallim alaihi. Baik, masalah kemerdekaan sudah selesai. Sedikit saya bahas. Sekarang saya mengingatkan saja kepada para jamaah Ceklo Paeng, jangan lupa besok hari Kamis hari Arafah. Hari Asyura. Ya, betul. Arafah Asyura? Asyura. Kalau Arafah? Haji. Arafah tanggal berapa? Oh, Arafah tanggal berapa? 9 Dzulhijjah ya. Kalau Asyura 10 Muharram. Tes ya kan? Berarti hari Kamis hari apa? Asyura. Bukan Arafah. Asyura apa? Asyura. Ambil sepedanya ya. Asyura itu 10 Muharram. Insyaallah hari Kamis. Amalan pertama puasa. Oke, dianjurkan disunahkan berpuasa. Beb, saya mau gabung sama Tasu'a. Monggo, besok berarti hari Rabu, Kamis, Kalau langsung 3 Beb, langsung Rabu, Kamis, Jumat, itu lebih baik lagi. Jadi 9, 10, 11 Muharram, monggo silakan. Waktu Beb saya ngambil yang Asyura to'ai, silakan. Kamis tok, monggo. Rupanya kan Kamis tok namanya, lumayan. Pakai Kamis tok ini. Lalu puasa separuh ya. Pahalanya luar biasa. Apa kata Nabi? Orang yang berpuasa di hari Asyura akan dihapus dosanya setahun yang telah lewat. Setahun yang telah lewat diampuni sama Allah. Ya. Baik, puasa. Yang kedua, besok Kamis itu panjenengan dianjurkan untuk menyantuni anak yatim. Baik itu anak yatim mungkin keluarganya sendiri, keponakannya sendiri atau orang lain. Ya. Sehingga ulama ada yang mengatakan Asyura itu Idul Yatama, hari rayanya anak yatim. Ya, Anda datang ke panti asuhan ngasih apa gitu ya. Luar biasa pahalanya. Menyenangkan hatinya anak yatim itu sama dengan menyenangkan hatinya Rasulullah. Senang anak yatim pada bersenang Kanjeng Nabi. Betul, karena Nabi itu yatim. Jadi Nabi tahu bagaimana rasanya jadi yatim. Kalau kita kan tidak pernah. Artinya kita ya, walaupun ayah sudah meninggal, kita sudah tua. Ada yang Beb, saya yatim, Beb, umur berapa? Pak Kolo, yatim. Jatim, anak jatim, anak Jawa di yatim itu sampai 10 balik. Paham ya? Misalnya umur 5 tahun ayahnya meninggal itu yatim. Umur 7 tahun meninggal ayahnya yatim. Tapi kalau sudah balik 15 meninggal yatim sudah. Sudah ya. Satunya anak yatim ya, bantu mereka. Kemudian yang ketiga, amalan juga di hari Asyura. Bagi bapak-bapak ini, suami-suami dianjurkan tausiatul iyal, nambahi belonjo. Ini kemudian ibu paling senang ini ya. Cocok saat ini ya. Sudah, saya bukan masalah cocok tidak cocok, memang amalan termasuk amalan di hari Asyura nambahi belonjo kepada istri kita. Apa bedanya kata ulama? Insya Allah kalau sampai nambah belonjo di hari Asyura, Allah akan meluangkan rezekinya sampai tahun depan. Amin. Misalnya, saya biasanya kasih nafkah istri saya 1 hari 50.000 misalnya. Ya tambahi 52 gimana? 500. Ya, Bu, tambahin. Itu ada tak? Maksudnya punya uang 500 nambah ya 100.000 gitu ya. Biasanya 50 jadi 100. Kalau yang 100 jadi berapa? 500. Kakek 500.
Ya kalau mampu monggo ya kan, masa saya mau melarang? Ya terserah, pokoknya tambahin belanja. Anak istri tambahin belanja di hari Asyura. Nah, kalau istrinya 4, ya tambahin yuk. Tambahin kan? Ya, ada ya? Ya nggak boleh. Tambah. Imam Sufyan bin Uyainah pernah mengatakan, saya sudah mencoba itu 50 tahun. Jadi belum mempraktekkan betul ini. Jadi setiap Asyura nambahin belanja, Asyura nambahin. Itu saya coba sampai 50 tahun dan betul. Jadi kita juga tamu terus. Mungkin bapak-bapak ini ya kan yang waktu seret lali bukan ya. Tahun kemarin lah lali sampai. Nah, insyaallah besok Kamis jangan lupa. Ibu-ibu suaminya diingatkan Bu ya. Mas, mau deh baca lali nafkah. Nafkah apa ini ya? Nafkah batin. Maksudnya nafkah zahir nambahin rojo di hari Asyura. Mudah-mudahan Allah memberi berkah.